Gas-gasan. Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 14.40. Kedengaran suaranya? Kedengaran suara? Terdengar. Terdengar, Bu. Bentar ya. Sepertinya jaringan di saya lagi nggak stabil. Telkomsel ataupun Excel. Sama, Bu. Melek-melek. Efek angin ribut. Biasanya Sepertinya sama semua daerah, Bu. lagi gangguan kayaknya ya. Iya. Kita mulai aja supaya cepat ya. Jadi aturannya sama seperti minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib memakai nama lengkap dan foto profil di profil Zoom-nya. Kemudian seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi. Speaker dinyalakan hanya ketika sedang presentasi. Kemudian jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand atau sampaikan pada kolom chat, atau boleh buka speakernya untuk bertanya langsung. Untuk aturan presentasinya sama seperti sebelumnya. Waktu presentasinya 10 menit, 5 menit presentasi, kemudian 5 menit tanya jawabnya sama seperti sebelumnya. Agar lebih kondusif diakhirkan semua, jadi presentasi dulu semua untuk semua kelompok. Kemudian penilaiannya sama juga, ketepatan analisis, kemampuan menguasai presentasi, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan jika ada yang bertanya, kemudian ketepatan waktu. Nilai presentasinya sama, nilai kuis dan kuis teori sekaligus praktikum, kemudian anggota yang tidak hadir diberikan nilai 80% dari hasil presentasinya dan tidak ada susulan presentasi atau kuis karena cari jadwal laginya agak susah.
Nah, kita mulai saja supaya cepat. Dimulai dari kelompoknya Ratna ada? Ada. Enggak. Siapa yang mau share screen-nya? Saya Bu Ratna. Bertiga. Bertiga, Bu. Iya, bertiga lagi Bu kayak minggu waktu itu. Udah bisa belum, Ratna? Sudah. Udah. Itu mana sudah ya? Udah. Mau dilebarin. Udah siap? Siap lah. Siap. Stop aja. Mulai. Bisa ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rata Komale dari kelompok 3 akan mempresentasikan evaluasi terhadap penerimaan masyarakat terhadap situs pembelajaran coding. Dan perkenalkan juga teman saya yang ada di sebelah saya, yaitu Saya Deanti Herliana. Dan saya Muhammad Abdullah. Dan satu lagi Tina. Dan satu lagi Tina Agustin. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tujuan penelitian dan populasi target. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penerimaan dan penggunaan website belajar coding dengan menggunakan model Unified Theory of Evidence and Use of Technology atau UTAUT. Untuk menentukan ukuran minimal sampel atau populasi targetnya, di sini menggunakan penerapan PLSM, di mana yang direkomendasikan adalah 10 kali jumlah jalur model struktural. Dan diketahui bahwa jumlah jalur model struktural penelitian sebanyak 8, sehingga 8 dikali 10 sama dengan 80. Untuk mempresentasikan ukuran minimal sampel untuk melakukan estimasi model jalur PLS. Maka jumlah yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 100 responden atau tidak sama dengan penelitian yang sebenarnya. Yang kedua yaitu penentuan ukuran sampling. Di sini diketahui bahwa ukuran sampelnya adalah 100 dan nilai signifikannya yaitu 5%. Maka N sama dengan 100 per 1 ditambah 100 dikali 0,05 pangkat 2 sama dengan 100 per 1 ditambah 100 dikali 0,0025 sama dengan 100 per 1 ditambah 0,25 sama dengan 80 user atau pengguna. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdullah Mubarak. Nah, metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran yang digunakan. Jumlah responden perempuan sebanyak 20 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 80 orang. Diketahui pula bahwa jumlah responden sebanyak berada pada kelompok usia lebih dari 20 tahun, yakni sebanyak 82 orang.
Sedangkan responden dengan kelompok usia kurang dari 20 tahun sebanyak 18 orang. Dan contoh tabelnya ada di bawah seperti keterangan total dan persentase. Jumlah sampel ada 100, persentasenya 100%. Terus jenis kelamin, laki-laki total 80, persentasenya 80%. Sedangkan perempuan 20, persentasenya 20%. Terus usia, kurang dari 20 tahun ada 18, dan persentasenya 18%. Dan lebih dari 20 tahun itu 82, persentasenya 82%. Pengalaman menggunakan e-learning belajar coding.net yang kurang dari 2 tahun ada 91, persentasenya 91%. Dan lebih dari 2 tahun 9, persentasenya 9%. Kesukarelaan menggunakan e-learning belajar coding.net, sukarela 83, persentasenya 83%. Dan tidak sukarela ada 17, persentasenya 17%. Terus hipotesis penelitian atau hipotesis yang diuji ada 9, yaitu hipotesis pertama, ekspektasi kinerja akan berpengaruh positif pada minat pemanfaatan situs belajar coding.net. Hipotesis kedua, ekspektasi usaha akan berpengaruh positif pada minat pemanfaatan situs belajar coding.net. Hipotesis 3, pengaruh sosial akan berpengaruh positif pada minat pemanfaatan situs belajar coding.net. Hipotesis keempat, kondisi pemfasilitas akan berpengaruh positif pada perilaku penggunaan situs belajar coding.net. Hipotesis 5, minat pemanfaatan akan berpengaruh positif pada perilaku penggunaan situs belajar coding.net. Hipotesis 6, pengaruh ekspektasi kinerja dengan minat pemanfaatan situs belajar coding.net akan dimoderasi oleh A, jenis kelamin, dan B, usia. Hipotesis 7, pengaruh ekspektasi usaha dengan minat pemanfaatan situs belajar coding.net akan dimoderasi oleh A, jenis kelamin, B, usia, dan C, pengalaman. Hipotesis 8, efek pengaruh sosial dengan minat pemanfaatan situs belajar coding.net akan dimoderasi oleh A, jenis kelamin, B, usia, C, pengalaman, dan D, kesukarelaan. Hipotesis 9, pengaruh kondisi fasilitas dengan perilaku penggunaan situs belajar coding.net akan dimoderasi oleh A, usia, dan B, pengalaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tina. Selanjutnya, model spesifikasi. Pada tahapan analisis PLS yang diterapkan pada artikel yang dievaluasi yang terdiri atas model spesifikasi, estimasi parameter model, evaluasi model pengukuran, dan evaluasi model struktural. Model spesifikasi ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara indikator hasil pengukuran variabel dan konsep teoritis yang menjelaskan keberadaan indikator dari variabel tersebut. Selanjutnya, estimasi parameter model. Bisa dilihat hasil dari reestimasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memiliki loading faktor lebih dari 0,40. Oleh karena itu, uji validitas dengan filter loading telah terpenuhi, maka model pengukuran mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deyanti. Selanjutnya itu author model. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu author model. Author model adalah model yang mengspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan setiap blok indikatornya. Dan ini adalah hasil dari reestimasinya. Keterangan yang valid menjelaskan
bahwa seluruh indikator telah memiliki validitas yang baik. Sedangkan keterangan yang belum memiliki validitas yang baik berarti belum memenuhinya. Selanjutnya yaitu inner model. Inner model adalah model yang menunjukkan hubungan prediksi atau estimasi antara variabel laten dalam model penelitian. Evaluasi model struktural bertujuan untuk melihat signifikasi hubungan antara variabel satu laten dalam model penelitian. Sebelumnya mohon maaf, kita tidak menemukan inner model dalam artikelnya, jadi kita tidak mencantumkannya. Jadi mungkin kesimpulannya dari evaluasi penerimaan dan penggunaan website e-learning, belajar coding.net dengan menggunakan model UTAUT, maka didapatkan hasil bahwa model UTAUT mampu menjelaskan hingga 78,7% varians. Pada pembentukan minat pemanfaatan e-learning, belajar coding.net, selain itu, model UTAUT mampu menjelaskan variansi pada pembentukan perilaku penggunaan sebesar 65,5%. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ratna. Selanjutnya kelompoknya Muhammad Nandi Junaidi ada? Kelompok Muhammad Nandi Junaidi ada? Siapa yang mau share screen-nya? Ada Bu, ada. Reki Ramdhani. Oh, Reki Bu. Reki. Ya. Sudah bisa, Reki? Bentar Bu, bentar. Udah ada Bu? Udah. Mangga. Ya, saya Reki Dani, perwakilan kelompok 5, akan mempresentasikan tentang pengukuran mutu website Dinas Pariwisata Pacitan menggunakan metode WebQual. Penulisan artikel ilmiah dibuat oleh Galih Permadi, Bambang Sudiono, dan Armadia Ambrowati. Dan di dalam kelompok 5 ada Deni Romansa, Muhammad Nandi Junaidi, dan Nandi Farhan Fahriza. Oke, tujuan penelitian dan populasi target. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui variabel WebQual 4.0 yang mempengaruhi mutu website Dinas Pariwisata Pacitan agar sesuai dengan harapan pengguna dan memberikan saran perbaikan mutu website ke depannya agar sesuai dengan harapan pengguna. Populasi targetnya pengguna website Dinas Pariwisata Pacitan. Terus penentuan ukuran sampling. Nah, ada 23 pertanyaan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 dimensi utama, yaitu kemudahan penggunaan, pengalaman, informasi, dan komunikasi, dan integritas. Dari total kuesioner yang diperoleh, yaitu sebanyak 120 responden. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh Nandi.
Ya, metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran. Pengguna akan diminta menilai website dengan diberikan 23 pertanyaan. Untuk kualitas masing-masing menggunakan skala mulai dari 1, sangat tidak setuju, hingga 4, sangat setuju. Skala sengaja dibuat genap untuk menghindari kecenderungan responden yang bersikap netral. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jaringan ya, Dek? Oh iya, bukannya jaringan. Coba dilanjutkan aja dengan anggota yang lain. Oke, lanjutkan oleh Nandi Farhan. Metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran. Pengguna akan diminta menilai website dengan diberikan 23 pertanyaan. Untuk kualitas mohon maaf, keluar sendiri Bu, jaringannya Bu. Metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran. Pengguna akan diminta menilai website dengan diberikan 23 pertanyaan. Untuk kualitas masing-masing menggunakan skala mulai dari 1 atau sangat tidak setuju hingga 4 atau sangat setuju. Skala sengaja genap untuk menghindari kecenderungan responden yang bersikap netral. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 poin skala Likert. Lanjut, Ki. Lanjut. Hipotesis penelitian. H1 terdapat hubungan positif antara kegunaan dan kepuasan pengguna. H2 terdapat hubungan positif antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna. H3 terdapat hubungan positif antara interaksi kualitas layanan dan kepuasan. Lanjut, Ki. Lanjut. Tuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nandi. ya selanjutnya ini adalah bentuk model spesifikasi dari analisis yang kami dari artikel yang kami analisis. Selanjutnya adalah estimasi parameter model dan evaluasi model pengukuran. Jika masa ada nilai faktor loading yang nilainya di bawah 0,7, kita drop dari analisis atau kita buang dari jalur model karena memiliki nilai convergent validity rendah. Untuk itu, nilai loading harus memenuhi syarat validitas lebih besar dari 0,7. Hasil dalam penelitian uji validitas konvergen ini telah memenuhi validitas konvergen karena semua indikator memiliki skor loading lebih besar dari 0,7.
Suatu konstruk dikatakan valid dan reliable jika mempunyai nilai AV dan communality di atas 0,5 dan composite reliability di atas 0,7. Yang di samping itu adalah nilai AV dari artikel yang kami analisis. Lanjut, Nan. Selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Menurut Hayer dalam Latan dan Ghazali pada tahun 2012, suatu model dikatakan kuat jika nilai R-square 0,75, model moderat jika nilai R-square 0,50, dan model lemah jika nilai R-square 0,25. Dan di samping itu nilai R-square-nya 0,6. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Denny Romansyah. Dilanjutkan saja. Mungkin Bu, sinyalnya jelek Denny-nya. Ya. Oke, evaluasi model struktural, uji hipotesis untuk mendapatkan uji hipotesis dan nilai Fat koefisien, maka dilakukan pengujian dengan fungsi bootstrapping. Contohnya seperti ini dari artikel yang kami analisis. Kesimpulannya, dari 3 dimensi web WAL 4.0, hanya dimensi kualitas informasi atau informasi quality yang dinilai berpengaruh positif terhadap user satisfaction atau berpengaruh pada mutu website. Sedangkan dimensi kegunaannya atau usability dan dimensi kualitas interaksi atau interaction quality dinilai tidak berpengaruh terhadap user satisfaction website atau mutu website. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Muhammad Nandia. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompoknya Cikal. Ada kelompok Cikal? Kelompok Cikal ada? Kelompoknya Cikal ada? Halo. Ada Bu, ada. Yang mau share screen-nya siapa? Ismail. Ahmad Al-Faruq. Saya Bu, Muhammad Hajir Ismail. Muhammad Haizir. Ya. Mangga, udah bisa? Bisa Bu. Presentation ya. Halo. Tes suara. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kelompok kami mempresentasikan apa yang kami analisis dari artikel yang ini. Gitu. Judul artikel yang kita analisis yaitu, haruskah e-payment trust diterapkan e-commerce sebagai faktor kepuasan konsumen? Adapun anggota dari kelompok saya yaitu pertama ada Ananda Friski, kedua ada Cika Tiaga, ketiga adalah saya Muhammad Tajir Ismail, keempat Abdul Far. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pengaruh kepercayaan pada e-payment terhadap kepuasan konsumen pengguna e-commerce. Di sini kita ambil contoh Tokopedia. Oke, lanjut ke materi pembahasannya, poin-poin pembahasannya. Yang pertama, tujuan dan populasi target. Lalu, yang kedua ya kita menghitung ukuran sampling. Yang ketiga, metode kuesioner dan skala pengukuran. Yang keempat adalah hipotesis penelitian. Yang kelima adalah tahapan analisis LS-SEM. Dilanjut oleh Faruk. Ada Ahmad Faruk? Ada? Halo? Baru? Mik bag cenah. Mangga dilanjut Faruk. Join voice Faruk. Awan cenah mic bag mic eta tadi awan kan ya. Coba tunggu pakai VPN biar ngebaguk. Faruk bisa dilanjut? Kurang lagi. Oke, mempersingkat waktu ya sama saya dilanjutkan lagi. Di sini masuk ke metode penelitian. Metodenya yang kita ambil explanative research, di mana menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada menjelaskan aspek studi. Nah, hal ini tidak bertujuan untuk memberikan jawaban final dan konklusif untuk pertanyaan penelitian, tetapi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi penelitian dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Dilanjut oleh Cika Tiaga. Oke, di sini saya akan lanjut ke slide ke-6 yaitu evaluasi. Yang pertama kita akan evaluasi populasi target. Dari analisis ini didapat populasinya itu dari masyarakat Jakarta Barat yang berumur di atas 18 tahun yang mengetahui dan pernah berbelanja di Tokopedia dan tentu saja menggunakan e-payment sebagai alat transaksi pembayaran yang sah pada Tokopedia. Untuk ukuran sampling yang didapat yaitu menggunakan rumus Lovin dalam menentukan jumlah sampel yang didapati hasil sebanyak 243 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metodenya sendiri dalam pembentukan kuesioner dan skala pengukuran dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan teori yang sesuai dengan topik penelitian melalui beberapa sumber jurnal di internet. Hipotesis penelitian, di sini uji hipotesisnya menunjukkan bahwa p-value desimal 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan H0 ditolak atau dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara e-payment, kepercayaan atau trust terhadap kepuasan konsumen. Kuesionernya sendiri yaitu dilakukan dengan survei melalui elektronik yaitu Google Form dan Microsoft Form. Nah, langsung kita lanjut ke Mail, silakan.
Ya, terima kasih Cika. Sekarang lanjut ke hasil tahapan analisis LSM yang diterapkan pada artikel ilmiah yang dievaluasi. Yang ke satu ada model spesifikasi. Yang kedua estimasi parameter responden. Yang ketiga evaluasi model pengukuran atau outer modelnya. Yang keempat evaluasi model struktural inner model. Dilanjut oleh Ananda Afrizki. Oke, terima kasih Ejer Ismail. Selanjutnya ini ada hasil tahapan analisis PLSM. Poin pertama, spesifikasi model. Terdapat dua bagian, yaitu yang ada payment trust, kemudian ada customer satisfaction. Yang H0 diantaranya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara payment trust terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce. Yang customer satisfaction, satunya terdapat pengaruh yang signifikan antara payment trust terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce. Oke, terima kasih Ananda. Lanjut lagi oleh Cika Tiaga. Halo, Cika. Halo. Ya, di sini saya akan lanjut lagi ke estimasi parameter responden. Seperti yang kita ketahui, tadi kita ambil contoh dari masyarakat Jakarta Barat yang berumur di atas 18 tahun. Di sini survei menggunakan Google Form dan Microsoft Form. Nah, berikut ada tabel di samping ini yang menjelaskan deskripsi identitas dari para responden. Dan ada juga presentasinya di sini yang umurnya kurang dari 20 tahun 58, itu yang paling banyak ya. Jadi rata-rata respondennya kita di bawah umur yang kurang dari 20 tahun. Terus untuk yang lebih dari 20 tahun hanya 41,9%. Terus dari segi pekerjaan sendiri di sini kita lebih banyak survei dilakukan oleh pelajar, yaitu sekitar 74,2%. Karyawan 17%, wira swasta 5,8%, dan lainnya 2%. Nah, di sini didapat pendapat kepuasan sangat baik lah ya. Kita di sini sangat puas, yaitu dapat 61,3% dari seluruh responden. Dan yang tidak puas terhadap e-payment ini sekitar 38,7%. Ya, cukup saya rasa. Oke, terima kasih Cika penjelasannya. Lanjut kembali kepada Ananda. Mangga Ananda. Oke, saya lanjutkan kembali. Sini ada hasil tahapan analisis PLSM. Poin 3, estimasi parameter model. Nah, di sana terdapat grafiknya ya, kayak gitu. Nah, kemudian dalam bootstrap, subsampel digunakan untuk memperkirakan model jalur PLS. Proses ini diulang sampai sejumlah besar sampel acak telah dibuat. Diketahui bahwa ini R-square cukup tinggi, yaitu sebesar 0,804 atau 80,4%, yang dimana artinya variabel eksogen, yaitu payment trust, memiliki kekuatan sebagai prediktor terhadap variabel endogen, yaitu kepuasan konsumen sebesar 80,4%. Hasil ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam penelitian ini. Gambar di atas juga memberikan informasi bahwa payment trust memiliki koefisien sebesar 0,897 terhadap kepuasan konsumen. Kemudian selanjutnya hasil tahapan analisis PLSM. Poin keempat, evaluasi model pengukuran atau outer model.
Koefisien jalur digunakan dalam menguji kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel statistik dalam pendekatan pemodelan persamaan struktural. Istilah koefisien jalur berasal dari Wright, di mana pendekatan berbasis diagram tertentu digunakan untuk mempertimbangkan hubungan antara variabel. Oke, terima kasih penjelasan dari Ananda. Lanjut, di sini ada PET koefisien yang tadi dibahas oleh Ananda. Di sini PET koefisien e-payment trust kepuasan konsumen, standar deviation-nya 0,025, t-statistics-nya 35,824, p-value-nya 0,000. Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 0, ditolak, atau hipotesis alternatif dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara e-payment trust terhadap kepuasan konsumen. Dilanjut oleh Ahmad Faruk. Halo. Halo guys. Nah, mangga dilanjut. Guys. Iya. Guys, tadi mic-nya ngabah guys. Ya, output bootstrap. Histogram di atas menunjukkan distribusi koefisien pembuatan jalur untuk jalur model nilai dari kepercayaan e-payment hingga kepuasan pelanggan. Ini adalah cara grafik untuk menampilkan informasi yang sama dengan yang terkandung dalam interval kepercayaan. Hasil histogram di atas menunjukkan bahwa efek eksogen terhadap endogen cukup tinggi, dapat dilihat dari histogram di atas. Kelihatan histogram di atas itu diagram gitulah. Ya. Mangga disimak ya, kawan-kawan. Dilanjut lagi Pak, kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa payment trust merupakan salah satu faktor penting untuk kepuasan konsumen pada e-commerce di Indonesia. Sistem pembayaran online membantu dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena lebih efisien dibandingkan sistem pembayaran tradisional. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pembayaran berupa e-payment pada setiap e-commerce di Indonesia perlu diperhatikan dan dikembangkan baik pada tingkat keamanan atau fasilitas opsi pembayaran cashless yang memudahkan konsumen melakukan transaksi secara online. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kendala dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Cital. Kita lanjutkan ke kelompoknya Jainal. Ada kelompoknya Jainal. Ada? Ada, Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Saya. Share screen. Faisal. Saya share screen, Bu. Iya, saya. Cep. Sudah bisa. Nah, ini dulu kali downhill. Anjing. Ya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kita yang berjudul penerapan metode web goal 4.0 pada pengukuran kualitas website pencarian kerja untuk studi kasus JobStreet. Ya, artikel ini dibuat oleh Hafiz Alfiaga ya selaku mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sarip Hidayatullah Jakarta. Kelompok 8 ini beranggotakan Acep Ahmad Fauji, Jenal Arifin, dan saya sendiri Muhammad Faisal Mutakin. Kalau begitu langsung saja saya mulai. Kepada Acep, bisa tolong bacakan. Ini sekolah lagi rasa. Acep. Nggak ada kuliah. Iya, iya kan kuliah. Kuliah ya. Baiklah, Saudara Jenal barangkali. Oh ya, terima kasih. Pengertian web goal 4, industri 4 adalah industri yang menggabungkan teknologi otoritas dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatis dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan dan komputasi konektif. Sejak revolusi industri ada 4. Yang pertama revolution water steam, revolution electric, revolution automatic, dan revolusi cyber physical system. Boleh dilanjut? Silakan. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan nilai atau tingkat kepuasan penggunaan website pencarian kerja berdasarkan kualitas website dengan web goal 4. Yang kedua, menguji 3 variabel dari model web goal 4 dan 1 variabel di model EUJS yang mempengaruhi kualitas website pencarian kerja. Boleh dilanjut? Ya, silakan. Ada anjing kaki setengah jam ngecek di HP. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pengguna dari website pencarian kerja yang telah ditentukan. Website yang dipilih adalah JobStreet. Website ini dipilih berdasarkan tingkat popularitas dan dipilih lintas generasi masyarakat saat ini. Berdasarkan laporan jumlah kunjungan dalam 3 bulan terakhir yaitu November 2018, Desember 2018, dan Januari 2019 yang diambil dari SimilarWeb, jobstreet.co.id memiliki kunjungan sebanyak 4,979 juta. Kemudian penelitian mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling menurut Serta, Besar, dan O'Brien pada tahun 2018. Jumlah populasi yang sangat besar diiringi keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Peneliti menerapkan jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah 100 orang. Hal ini didukung oleh beberapa teori. Teori tersebut memaparkan bahwa SEM memerlukan sekitar 100 hingga 200 sampel dalam penelitian menurut Wong. Menurut Wong, pada tahun 2013, di lain teori, sampel dibutuhkan sejumlah 10 kali dari jumlah jalur variabel dalam bentuk model PLSM. Menurut Hare Jr., Started, Hopkins, dan Kullerweiss pada tahun 2014. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Silakan.
Faisal, boleh dilanjut? Silakan, silakan. Yang C. Ya. Yang C, Faisal. Ya, silakan. Pengumpulan dan pemrosesan data. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menyebarkan kuesioner tidak langsung kepada responden. Penyebaran secara tidak langsung dilakukan dengan penyebaran tautan kuesioner daring melalui media sosial. Penyebaran dilakukan kurang lebih 2 minggu guna mencapai jumlah sampel yang ditargetkan. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara tidak langsung kepada responden. Penyebaran secara tidak langsung melalui kuesioner online dilakukan oleh penelitian melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, dan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Kuesioner online seluruh menggunakan bantuan Google Form yang telah diketahui secara umum digunakan pada kuesioner online. Seluruh kuesioner online telah terkumpul, diproses, diklarifikasi menggunakan bantuan Microsoft Excel pada tahun 2016. Pengumpulan data kuesioner menghasilkan 100 kuesioner yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti tabel di bawah, kuesioner online atau tidak langsung, validnya ada 100 responden. Oke, boleh dilanjut. Silakan. Kurang susah dengannya. Yang kemarin ngapain di sana? Dari TK kan. Yang C sudah. Kan. Yang kemarin apa undang-undang? Saya nggak makan pasal. Pasal apa ini? Katanya besar dipakai dari ketumpul ya. Saya bacakan barangkali saudaranya mengalami gangguan. Data responden. Silakan. Yang data responden. Ya, silakan. Data responden yaitu jenis kelamin. Berdasarkan diagram lingkaran jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 84 orang atau 84% dan perempuan sebanyak 16 orang atau 16%. Selanjutnya, yang kedua adalah pendidikan terakhir. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden didominasi oleh masyarakat berpendidikan S1 sebanyak 77 orang atau 77%, disusul oleh SMA dengan 19 orang atau 19%, dan dilanjut oleh D3 sebanyak 4 orang atau 4%. Dalam usia responden pada penelitian ini yang berusia 23 sampai 28 tahun sebanyak 71 orang atau 71%, disusul oleh usia 17 sampai 22 tahun sebanyak 27 orang atau 27%, dan berusia lebih dari 28 tahun sebanyak 2 orang atau 2%. Jumlah penghasilan per bulan berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan responden yang memiliki penghasilan sebanyak 3 sampai 5 juta sebanyak 29 orang atau 29%, disusul oleh 1 sampai 3 juta sebanyak 27 orang, 27% sebanyak 5 juta sebanyak 24 orang atau 24%, dan kurang dari 1 juta adalah
20 orang atau 20%. Lama penggunaan internet oleh responden penelitian, responden terbanyak yaitu dengan penggunaan selama 5-10 tahun sebanyak 55 orang atau 55%, lalu lebih dari 10 tahun sebanyak 39 orang atau 39%, disusul oleh 3-5 tahun sebanyak 5 orang atau 5%, dan 1-3 tahun sebanyak 1 orang atau 1%. Ya, Baisal, boleh dilanjut slide 11. Baik, terima kasih Jenal. Lanjutkan waktu yang dihabiskan untuk mengakses job street dari 100 responden yang tadi. Hasil pengumpulan data menunjukkan nama pengguna saat mengakses website pencarian kerja sebagian besar kurang dari 1 jam sebanyak 55 orang atau 55%. Baisal, boleh dilanjut slide 11. 1-3 jam sebanyak 36 orang atau 36%. Kedengaran, Jenal? 3-5 jam sebanyak 7 orang atau 7%, dan lebih dari 5 jam sebanyak 2 orang atau 2%. Hasil t-test, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai hasil uji t-test untuk setiap hipotesis diterima karena telah melampaui nilai ambang batas 1,96 yang digunakan. Nilai ini digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui nilai sebuah hasil t-statik. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini dari baris atas konten, lalu kepuasan customer itu 2,6. Lalu dilanjutkan kepada kualitas informasi menuju ke kualitas kepuasan customers yaitu 2,0. Service interaction quality atau kualitas pelayanan interaksi, kualitas interaksi pelayanan yang ditujukan kepada kepuasan customers itu 2,5. Disability quality itu 2,0. Hasil analisis t-test yang tadi disebutkan kira-kira seperti ini. Di dalam certification terdapat konten, akurasi, format, issue of use, dan timelines. Ini juga yang menjadikan nilai sebuah web agar dapat bisa dapat dijadikan masukan oleh pembuatnya. Hasil analisis pengukuran model atau author model. Pada tahap ini dilakukan analisis pengukuran model, measurement model, di mana analisis pengukuran model terdiri atas 4 tahap pengujian, yaitu individual item reliability, internal consistency reliability, average variance extraction, dan discriminant validity. Menurut Sarsden, Ringel, dan Hare 2017, Subianto, Ahlan, Kartiwi, dan Sukma. Individual item reliability mengacu pada standar nilai autoloading. Setelah melalui pengujian pada Smart PLS 3.0, semua indikator telah memenuhi syarat lebih dari 0,7 sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Internal consistency reliability. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil composite reliability menunjukkan nilai di atas 0,7 dan masuk ke dalam kategori sangat andal pada tabel tingkat kehandalan. Discriminant validity berdasarkan hasil pemeriksaan cross-loading antar indikator dan cross-loading final lecture telah menunjukkan nilai cross-loading indikator dengan konstruk lebih tinggi dan korelasi dengan konstruk box lain. Dapat dilihat bahwa nilai akar api lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya. Analisis pengukuran model atau author model di atas menunjukkan bahwa model penelitian yang diajukan peneliti telah memiliki ciri dan karakteristik yang baik secara pengujian statistik, sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria untuk dilanjutkan ke tahap pengujian sesuai model atau inner model menurut Wong 2013.
Hasil analisis outer model dengan small PLS 3.0 bisa dilihat di sini. Hasil analisis outer model atau inner model path coefficient, hasil pengujian menyatakan 4 jalur yang ada pada model penelitian yang diajukan memiliki nilai di atas ambang batas 0,1. Dapat disimpulkan bahwa keempat jalur yang diajukan memiliki signifikansi yang baik di dalam model. Hasil analisis path coefficient. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis ini secara umum berdasarkan pilihan pada kuesioner, pengguna merasa puas secara keseluruhan saat menggunakan JobStreet mencapai 64%. Pengguna merasa JobStreet cukup efektif dan efisien serta merasa bahwa JobStreet telah memenuhi kebutuhan mereka akan informasi lowongan pekerjaan, dan 56% dari responden yang menyatakan bahwa tampilan dari website ini tidak menarik bagi pengguna, di mana hal ini sejalan dengan hasil pengujian pada variabel usability quality. Faktor yang paling berperan dalam pembentukan kepuasan pengguna terhadap kualitas website pencarian kerja adalah Service Interaction Quality atau SIQ dengan tingkat kepuasan 29,7%, diikuti oleh konten atau COM dengan tingkat kepuasan 28,8%, lalu Information Quality atau IMQ dengan tingkat kepuasan 21,9% dan Usability Quality atau USQ dengan tingkat kepuasan 16,6%. Terima kasih banyak telah mendengar presentasi ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Zikri ada? Ada, Bu. Siapa yang mau share screen, Zikri? Zikri, Bu. Oke. Sudah bisa belum? Bisa, Bu, udah. Bentar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menerangkan, mempresentasikan tentang bentar. Atuh. Dina apa? HP. Bentar, Bu. Lupa, Bu. Masukin judul. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan partial least square structural equation modeling atau PLSM. Yang pertama, analisis deskriptif akan dibacakan oleh mana bukan ini, Bu? Ya. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa, ditinjau dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan motivasi belajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian survei explanatory. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan model persamaan SEM dengan alternatif metode partial least square atau PLS menggunakan software Smart PLS 3.0. Populasi target. Yanti Bandung. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan kampus. Ini sama 7 white. Bentar, Bu. Tadi panel
Penentuan ukuran sampling. Berdasarkan rumus Slovin formula dengan tingkat presisi 10% didapatkan bahwa jumlah sampel minimum adalah 63 orang. Sehingga dalam penelitian ini ukuran sampel yang digunakan adalah 70. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel random sampling, yang artinya pengembalian anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sugiono 2012 82. Dalam penelitian ini, sampel dipilih berdasarkan konsentrasi jurusan masing-masing. Metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi manajemen administrasi akademik sekretari dalam manajemen Arianti tahun 2007 tahun 2017. Jenis penelitian adalah deskriptif dan verifikatif dan menggunakan metode penelitian explanatory survey. Dan untuk menguji hipotesis, penelitian ini akan dianalisis menggunakan model persamaan struktural equation model SEM. Dengan metode alternatif partial least square PLS menggunakan software Smart PLS 3.0. Selanjutnya, hipotesis penelitian atau hipotesis yang diuji. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan prosedur bootstrapping pada data sampel. Bootstrapping dilakukan sebanyak 500 kali, di mana pada setiap bootstrapping data dilakukan, resampling yang diperoleh sebanyak 100 data valid. Hasil dari bootstrapping dengan sampel bootstrap sebanyak 500 kali, diasumsikan data telah distribusi normal, sehingga pengujian parameter dalam model dapat dilakukan dengan uji T. Nilai koefisien dari model antara OR dikatakan signifikan jika T dihitung lebih dari T tabel, yakni sebesar 1.64 atau 1.64 adalah nilai T tabel dalam tingkat keyakinan 95%. Dapat signifikan 5%. DF sama dengan N kurang 2 tes satu arah. Hipotesis antara OR untuk outer model, hipotesis antara OR untuk inner model. Yang pertama, H0 lambda. Dibaca lambda. Lambda. Kurang dari sama dengan 0, lalu H1 lambda I lebih dari 0. Lalu H0 Y1 kurang dari sama dengan 0, H1 Y1 lebih dari 0. Terhadap signifikan A sama dengan 5%. Statistik diuji T sama dengan lambda JK per SE dalam kurung lambda JK. T sama dengan BI per SE dalam kurung BI. Selanjutnya, tahapan analisis PLSM. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, dilakukan uji validitas dengan H0, P kurang dari sama dengan 0, item pernyataan tidak valid, dan H0, P lebih dari 0, item pernyataan valid. Dan diperoleh hasil uji dengan semua nilai R lebih dari R tabel,
dengan DF sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dan signifikasi 5% yaitu 374. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dengan melihat nilai alpha Cronbach. Suatu variabel laten dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,0.7, diperoleh informasi bahwa semua variabel memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0.7, yang berarti semua nilai sangat reliable. Selanjutnya akan dibaca oleh Ropi. Iya, terima kasih. Selanjutnya analisis deskriptif. Berdasarkan perbandingan jumlah skor aktual terhadap skor ideal atau Bumi Narimawati 2010-87 dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga, lingkungan kampus, motivasi belajar, dan perilaku belajar mahasiswa di program studi manajemen administrasi akademik, sekretari, dan manajemen Haryanti termasuk dalam kategori sangat tinggi. Ini ada Acep mau masuk, Bu, gimana, Bu? Bentar. Kemudian estimasi parameter pada LS. Pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa variabel laten lingkungan kampus memiliki nilai indeks tertinggi yaitu 9.380 di antara semua variabel dalam penelitian. Hal ini berarti variabel laten lingkungan kampus memiliki nilaian terbaik di antara semua variabel oleh responden. Sedangkan nilai skor variabel laten lainnya tidak jauh berbeda. Tahap kedua dan ketiga pada estimasi parameter melibatkan estimasi non-iteratif yang menghasilkan output koefisien model struktural dan koefisien model pengukuran. Seperti pada tabel di samping, yaitu ada LP Index Values dengan nilainya. Yang pertama, perilaku belajar dalam kurung N, nilainya adalah 9.330. Kemudian lingkungan keluarga, nilainya 9.380. Kemudian lingkungan kampus, nilainya 9.390. Kemudian motivasi belajar, nilainya 9.340. Bisa dilanjut, Jikri? Bisa. Ya, kemudian evaluasi model. Poin ke-1, evaluasi model pengukuran. A. Composite Reliability atau PSC. Berdasarkan tabel 2 yang di samping diperoleh informasi bahwa nilai composite reliability pada semua blok antara OR telah memenuhi asumsi composite reliability, yakni lebih besar dari 0,7. Artinya blok antara OR pada masing-masing antara OR laten memiliki konsistensi yang tinggi. Kemudian poin B, convergent validity. Pada output outer loadings, semua antara OR memenuhi asumsi convergent validity. Hal ini menunjukkan bahwa semua antara OR dalam blok antara OR laten dapat dijelaskan dengan baik oleh antara OR latennya. Kemudian poin yang C, diskriminan validity. Validitas diskriminan antara OR dapat dilihat pada cross-wading antara OR dengan antara OR latennya. Dari hasil olah data terlihat bahwa korelasi antara OR laten dengan indikatornya lebih tinggi antara O dengan antara OR laten lain dengan antara OR laten tersebut. Hal ini berlaku juga untuk semua
antara Holeton dan dengan masing-masing indikatornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Holeton dapat memprediksi antara OR pada blok mereka lebih baik antara Holeton lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Jikri. Selanjutnya Surya ada. Indrawan. Ada Bu. Siapa yang mau share screen? Siapa? Rifki Bu, Rifki. Dari Rifki. Rifki Bu. Udah? Rifki bisa nggak? Baterai. Bisa Bu. Enggak. Bisa Om? Coba share screen. Nah bisa. Itu yang tadi dibuka. Gak apa-apa, nanti aku yang mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi penerapan analisis Ada suara partial modeling PPSM yang beranggotakan Indrawan Suryana, Januar Pribadi Hakim, Iqbal Permadi, dan Al-Amin. Kurang jelas, Cok. Berikut materi pembahasannya. Yang pertama ada populasi target, yang kedua ada ukuran sampling, yang ketiga ada modeling metode pengembalian sampel, yang keempat ada hipotesis penelitian dan hipotesis uji, dan yang terakhir ada tahap analisis PLS-SEM. Untuk tujuan penelitian dari kami, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan S-Samsat Jogja. Minat untuk menggunakan S-Samsat Jogja dalam penelitian ini ditentukan oleh oleh 6 konstruksi atau variabel, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, keyakinan diri dalam menggunakan sistem, persepsi kontrol keamanan, dan kepercayaan terhadap pihak perantara. Di sini saya akan menjelaskan tabel evaluasi dari populasi target. Informasi yang kami dapatkan dari artikel, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kota Yogyakarta. Untuk ukuran samplingnya, sampel dalam penelitian ini penggunaan wajib pajak telah digunakan S-Samsat ataupun yang telah mengetahui manual dari sistem S-Samsat tapi belum pernah mencoba secara langsung.
Yang ketiga, metode pengambilan sampelnya menggunakan combining sampling karena mudah pelaksanaan saat riset dengan alasan bahwa jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan memilih sampelnya. Nah, untuk metode pembentukan kuesioner dan skala pengukurannya, penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei langsung, menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yang dituju. Tujuannya tuh agar memudahkan responden dalam menjawab. Next. Ya, yang harus diperbaiki yang ini ya. Ini yang terakhir, evaluasi dari hipotesis penelitian dan hipotesis uji. Informasi pada artikel yang kami dapat, penelitian ini menghasilkan 6 hipotesis, di mana 3 hipotesis diterima dan 3-nya lagi ditolak. Ya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Samsat Yogyakarta setelah sebagai bahwa bahan evaluasi atau masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan kualitas sistem Samsat. Ada satu hal yang harus diperbaiki, yaitu dari ukuran samplingnya harusnya meningkatkan jumlah responden agar memberikan hasil penelitian yang lebih akurat. Itu saja. Terima kasih. Metode bro. Hasil tahapan analisis PLSM yang diterapkan pada artikel ilmiah yang dievaluasi yaitu ada 3, 1 model spesifikasi, 2 evaluasi model pengukuran outer model, 3 evaluasi model struktural ini atau disebut inner model. Selanjutnya dibacakan oleh Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan slide yang ke-8. Hasil tahapan analisis PLSM yang diterapkan pada artikel ilmiah yang dievaluasi. 1. Model spesifikasi. Di dalam minat atau keinginan menggunakan sistem terbagi menjadi 6 lajur, yaitu ekspektasi kinerja atau X1 yang disalurkan ke H1 kemudian disalurkan kembali ke minat atau keinginan menggunakan sistem Y. 2. Ekspektasi usaha atau X2 disalurkan kepada H2 kemudian disalurkan kembali kepada minat atau keinginan menggunakan sistem Y. 3. Pengaruh sosial X3 disalurkan ke H3 kemudian disalurkan kembali ke minat atau keinginan menggunakan sistem Y. 4. Keyakinan diri dalam menggunakan sistem atau X4 disalurkan kepada H4 kemudian disalurkan kembali kepada minat atau keinginan menggunakan sistem Y. Yang 5, persepsi kontrol keamanan atau X5 disalurkan ke H5 kemudian disalurkan kembali ke minat atau keinginan menggunakan sistem Y. Dan yang terakhir, bentar Bu. Anjir, mana nih? Jaringan ya sepertinya. Ya, Ibu jaringannya katanya bentar. Ya. Menuju aliran Bu ya jantan awon.
Ropi di kampus. Ibu di sini aja ya, soalnya itu itunya susah. Dirinya lanjut. Di sininya mati lampu, Bu, jadi jaringannya kurang bagus. Mangga. Sedikit lagi ya. Iya, Bu, dikit lagi. Coba dijelaskan. Belum ada. Sebenarnya, euy. Bisa Rifki? Belum, Bu. Masih delay kayaknya ya. Bisa, Bu. Ini, Bu. Nah, ke selanjutnya, Ki. Yang sebelumnya. Nah, Bu, ini diulang lagi atau gimana? Lanjut. Dilanjutkan saja. Oh ya. Yang terakhir yaitu ada kepercayaan terhadap pihak perantara. Yang tadi. Nah. Yang terakhir kepercayaan terhadap pihak perantara atau X6. Disalurkan kepada H6, kemudian dilanjut lagi kepada minat atau keinginan menggunakan sistem Y. Selanjutnya, nah di sini ada jalur analisis lajur. Apa sih ini teh? Ada 6 lajur. Yang ada 6 lajur pada minat untuk menggunakan sistem, yaitu lajur pertama ekspektasi kinerja, yang kedua ekspektasi usaha, yang ketiga pengaruh sosial, yang keempat kepercayaan diri, lalu yang kelima persepsi kontrol keamanan, dan yang keenam kepercayaan terhadap pihak pertama. Untuk evaluasi model pengukuran atau outer model. Di sini saya tampilkan nilai loading factor yang dari mana ada variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, keyakinan diri dalam menggunakan sistem, persepsi kontrol keamanan, kepercayaan terhadap pihak perantara, dan terakhir minat menggunakan sistem. Berdasarkan pengujian validitas tabel di atas menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi convergent validity karena semua nilai loading factor di atas 0,7. Sehingga dengan demikian seluruh indikator dapat dinyatakan valid. Nah, untuk nilai F6
atau average variance estimated. Berdasarkan tabel AP dapat diketahui bahwa semua konstruksi memiliki nilai AP di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruksi memenuhi persyaratan uji validitas konvergen. Diskriminat validitas. Nilai akar kuadrat AP diketahui. Dari tabel di atas dapat disimpulkan juga bahwa akar AP pada seluruh konstruksi lebih tinggi daripada korelasi antar variabel, sehingga dapat dinyatakan valid karena nilai akar kuadrat AP lebih besar koefisien korelasinya. Artinya seluruh variabel ini telah memiliki discriminant validity yang tinggi dan dibuktikan oleh tabel-tabel tersebut. Untuk composite reliability-nya, berdasarkan tabel juga, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan adalah reliable atau dapat diandalkan, yang dimulai dari ekspektasi usaha, kepercayaan terhadap pihak perantara, keyakinan diri, minat untuk menggunakan sistem, pengaruh sosial, dan persepsi konstruksi keamanan yang semuanya di atas angka 0,7. Nah, karena author modelnya sudah diketahui dan sangat sudah disetujui atau validitasnya sudah disetujui, maka hasil koefisien determinasi R-square yang ditunjukkan pada tabel di atas sebesar 0,5, yang berarti variabel dependen pada penelitian ini yakni minat untuk menggunakan sistem dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 45%. Sedangkan sisanya 55% dijelaskan oleh variabel lain. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, yang dari hipotesis ke-1, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, dan seterusnya, yang terbukti itu hanya hipotesis kedua dan ketiga dan keempat. Yang lainnya mah tidak terbukti karena nilai PET-nya lebih kecil dari the Powell. Baik, dari hasil uraian barusan dapat disimpulkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh menggunakan sistem E-Samsat Jogja. Lalu ekspektasi usaha berpengaruh signifikan positif terhadap minat untuk menggunakan sistem E-Samsat. Hal ini berarti kemudahan dalam menggunakan sistem, kemudahan sistem untuk dipelajari ataupun aspek kemudahan lainnya. Terima kasih, mungkin segitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Indrawan. Selanjutnya kelompoknya Dani Nugraha ada? Ada, Bu. Yang mau share screen siapa? Heri, Bu. Heri. Iya, Bu, Abdi, Bu. Masih belum bisa, Bu. Sekarang udah bisa belum, Heri? Bisa. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan evaluasi PLS-SEM pada hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa dan kualitas Google Classroom berdasarkan metode Web Qual 4.0 yang ditulis oleh Bu Reni Marliana, SSI, MStat, dosen STIMIK Sumedang. Untuk selanjutnya, silakan kepada Ferry.
Ya, pengertian Google Classroom dan pengertian WebGual. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus tatap muka. Tujuan utama dari Google Classroom yaitu untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Lanjut, pengertian WebGual yaitu merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas sebuah website. Lanjut oleh saya, tujuan penelitian dan populasi target. Tujuan penelitian mendapatkan nilai atau tingkat kepuasan pengguna Google Classroom berdasarkan kualitas website dengan WebGual 4.0. Populasi target dikarenakan ukuran populasi pada penelitian ini kecil sehingga ukuran sampel pun kecil. Maka metode SEM yang dapat diterapkan adalah PLS SEM. Lanjut oleh Sony. Ya, pengukuran ukuran sampling. Pengukuran penelitian ini dilakukan berdasarkan 4 dimensi yang terdiri atas kualitas informasi, kualitas layanan interaksi, kualitas antarmuka, pengguna, dan usability. Dan untuk metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran yang digunakan adalah data pada penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 89 orang mahasiswa pengguna Google Classroom mata kuliah probabilitas dan statistika. Lanjut oleh Dani. Kemudian ada hipotesis penelitian. Di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, usability berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis kedua, informasi quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis ketiga, service interaction quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis keempat, user interface quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Di model spesifikasi ini dapat menggambarkan antara variabel eksogen dan variabel endogen atau model struktural atau inner model dan hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang dapat hubungan antara. Kemudian estimasi parameter model, penaksiran atau estimasi parameter model dilakukan dengan menggunakan algoritma PLS-SEM. Algoritma PLS-SEM dihentikan ketika konvergensi sudah tercapai atau nilai maksimal angka literasi tercapai. Lanjut, evaluasi model pengukuran atau outer model. Pada model pengukuran reflektif di penelitian ini, evaluasi model pengukuran dilakukan dengan menggunakan internal consistency atau composite reliability, indikator reliability, convergent validity, atau average variance extracted, dan discriminate validity. Lanjut, evaluasi model struktural atau inner model dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengujian kolineritas atau pengujian signifikan hubungan pada model struktural dan mengukur nilai R2 atau R2. Pengujian kolinerasi dilakukan dengan menggunakan statistik atau PIP yang harus lebih besar dari 0,2 tetapi lebih kecil dari 5. Jika nilai yang diperoleh lebih kecil dari 0,2 dan atau lebih dari 5, konstruk harus dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau dihilangkan dari model struktural atau digabungkan dalam satu konstruk yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Dani Nugraha. Ada yang belum presentasi nggak yang hadir sekarang? Udah semua? Udah semua ya? Udah. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok yang lain? Ada yang ingin bertanya?
Gila. Ada yang mau tanya nggak ke kelompok yang lain sebelum saya bahas? Nggak ada. Kalau nggak ada, bahas untuk semuanya ya secara umum karena hampir semuanya sudah lengkap sebenarnya. Iya, Bu. Dari mulai penentuan populasi target, ukuran sampel, kemudian tahapan PLSM. Cuman kebanyakan ini mayoritas kayak skala pengukuran itu tidak dijelaskan. Skala pengukuran yang digunakannya menggunakan apa tadi, ada beberapa yang menjelaskan tapi beberapa lain tidak menjelaskan. Kemudian metode pembentukan kuesionernya juga sama. Jadi kebanyakannya langsung ke, ada yang membahas langsung ke skala pengukuran, metode pembentukan kuesionernya tidak dibahas. Nah, di dalam PLSM, metode pembentukan kuesioner itu, kalau yang selalu saya bahas kan ada contohnya metode web call, tapi ada yang tidak selalu langsung ada nama metodenya. Biasanya dia ambil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel ini berpengaruh terhadap variabel ini, diukurnya menggunakan apa. Nah, itu juga termasuk metode pembentukan kuesioner. Jadi dari penelitian-penelitian terdahulu kemudian diadaptasi, kemudian dijadikan item pertanyaan. Kemudian untuk evaluasi model struktural ada beberapa yang tidak membahas untuk kenapa diterima, kenapa ditolak, kemudian nilai T-nya berapa, atau p-value-nya berapa, kurang dari taraf signifikansi, dan lain sebagainya. Nah, hampir secara umum ini kebanyakan membaca bukan presentasi, jadi kebanyakannya menunduk, kemudian membaca dari handphone, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tadi sebenarnya lengkap, hanya saja PowerPoint-nya itu banyak sekali yang sebenarnya tidak saya tanyakan. Jadi banyak informasi yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan, sehingga waktunya cukup lama dalam presentasi yang saya mintakan cukup. Oke, tujuan penelitiannya adalah ini, kemudian populasi targetnya adalah ini, ukuran sampelnya ini, ditinjau dari yang sudah Anda pelajari selama sampai pertemuan 11 ya, itu sudah sesuai atau tidak, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Kemudian kalau tidak ada, tadi ada yang terbalik ukuran sampling dan pembentukan kuesionernya. Ukuran sampling malah membahas metode pembentukan kuesioner, metode pembentukan kuesioner malah membahas ukuran sampling. Jadi jangan sampai keliru lagi. Ada pertanyaan tidak? Ya. Proses kuliah di e-learning-nya gimana, lancar? Kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang bisa enggak, Bu. Buka error. Ring. Nggak bisa masuk, Bu. Susah lebat, Bu. Bohong, Bu. Radit bohong, Bu. Dosen juga sama. Kopi bohong, Bu. Bisa, Bu. Banyak. Kadang error, Bu. Yang kalau pagi itu beberapa minggu ini ya, kalau pagi itu tidak bisa diakses. Katanya sih lagi maintenance. Dan ada perubahan-perubahan seperti upload file tuh awalnya kan lebih dari 2 MB juga bisa, kayaknya kemarin di maintenance itu untuk mengurangi itu kembali lagi ke awal hanya 2 MB yang bisa. Makanya banyak sekali yang gagal uploadnya juga karena ukuran filenya besar. Nah, kalau misalnya susah mengakses di pagi hari karena kan batas waktu pengerjaan tugasnya juga dalam waktu 1 minggu, bisa diakses malam hari dan lain sebagainya ya. Iya, Bu. Kemudian yang terakhir untuk ini ada yang kurang. Acep Ahmad ada nggak? Tadi ada ya Acep. Tapi jadi ada, Bu. Tadi. Ada, Bu, cuman di-kick sama Radit. Ya. Tadi Acep Ahmad untuk file UTS-nya itu salah kirim kayaknya. Yang saya terima itu file tugas praktikum bukan file UTS. Jadi tolong diupload ulang lagi, tapi diupload ulangnya jangan ke e-learning. Diupload ulangnya ke Zipom aja di linknya ya. Kemudian ya Bu, siap. Ada ya Cikal file Word-nya kenapa pakai password, saya nggak bisa buka.
Nanti dikirim ulang ya. Untuk Cikal ada nggak? Mana? Tadi ada perasaan. Cukil. Kalau nggak ada, tolong disampaikan ya sama temennya ke Cikal, dikirim ulang lagi file Word-nya karena Siap. itu pakai password. Baik, Bu. Jadi buka. Kemudian bagus ya. Siapa yang kan kalau file presentasinya dikirimnya perorangan Bu atau perwakilan kelompok aja Bu? Perwakilan aja. Perwakilan. Perwakilan. Ini file UTS, bukan file presentasi. Ya Bu. Ya. Kalau yang Jikri UTS ya Mang. kelompok ini sudah mengumpulkan semua, jadi jangan khawatir. Oh yang ini tadi Acep Ahmad dikirim ulang, kemudian Cikal dikirim ulang file Word-nya saja karena nggak bisa dibuka. Kemudian ada Tubagus nggak? Tubagus Firmansyah. Kelompoknya juga nggak ada ya? Tubagus, nanti tolong disampaikan ke Tubagus file R-nya di-upload ulang ke JIPEM karena saya belum bisa menilai untuk UTS praktikumnya. Jadi kan sudah saya jelaskan di soal sebenarnya. UTS itu nanti Anda dapat nilainya 2, yang satu UTS praktikum itu dari kelengkapan Excel, Anda bisa atau tidak random number generation, kemudian dari file output R software-nya apakah bisa menggunakan R software atau tidak, berhasil atau tidak. Kemudian untuk yang di Word-nya itu lebih ke teorinya. Jadi Anda tidak hanya dituntut untuk hanya bisa menggunakan R software, tapi dari R software itu kesimpulannya seperti apa. Hipotesisnya apa, kemudian dapat p-value-nya berapa, T-nya berapa, kesimpulannya apa, dan lain sebagainya. Paham ya? Paham Bu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Paham Bu. Nggak ada. Ada Bu. Ya? Ada Bu. Randy. Jikri, kemana weh? Gilang, gimana Gilang? Kena S12. Nggak ada? Kalau tidak ada, ucapkan terima kasih untuk masih semangat mengikuti kuliah online ini. Jangan Iya Bu. Walaupun lelah, jangan sampai tertinggal sampai Semangat Bu. tinggal 3 pertemuan lagi nanti 16 UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam riba. Jadi kalau